Sultan selaku Ketua PKN RI atau kepanjangannya adalah Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia. Dalam rangka apa ini Pak Fathar Sultan? Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung. Dari mana? Partai Dosa dan Pemburu Korupsi. Oh, tetap dia. Jadi kepada tim pemantau keuangan negara dan relawan di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, demikian juga kepada sahabat-sahabatku masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya Fathar Sultan, Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, saat ini sudah melaksanakan sidang panggilan tata usaha negara Provinsi Lampung. Tadi kita laksanakan ini dengan tergugatnya adalah Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waikanan. Nah, kenapa bisa sampai ke persidangan Petun ya? Petun ini? Pengadilan Tinggi. Karena apa? Kita sudah melaksanakan gugatan di Komisi Informasi Lampung. Di Komisi Informasi Lampung, yang kita minta adalah masalah peraturan desa tentang APBDes dan peraturan desa tentang laporan APBDes. Namun, oleh Komisi Informasi Lampung, gugatan atau PKN ditolak dengan alasan karena PKN alamatnya salah. Katanya alamat yang tertulis di kop surat kita adalah Jalan Taman Raya. Jadi nyatakan Raya Caman. Nah, terus mereka lihat mungkin pelang di sana, pelang itu mungkin salah tulis di situ ya, Jalan Raya Caman. Ya. Nah, itu mereka bikin alasannya. Jadi alasannya hanya permasalahan alamat ya. Padahal di persidangan kita sudah sebut bahwa alamat yang jelas adalah di Jalan Taman Raya. Ya. Jalan Taman Raya. Artinya itu kan fakta-fakta hukum persidangan. Nah, mestinya Komisi Informasi itu mengkaji atau mengambil fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Ya kan? Yang kedua, bahwa PKN katanya membuat tulis itu. Memang di permohonan informasi kami ada memang salah tulis, yaitu bahwa PKN peran serta masyarakat sesuai dengan PP 43 tahun 2018. Ya, tentang peran serta masyarakat. Pengawalan tindak pidana korupsi. Iya. Ya. Memang ada salah tulis di situ. Ya. PP 43 tahun 2020 kan? Iya. Nah, itu di dalam persidangan juga sudah disampaikan bahwa itu salah tulis. Iya, namanya manusia ya, Pak. Namanya manusia. Yang benar adalah PP 43 tahun 2018. Ya. Itu dipersoalkan. Ya. Jadi hanya gara-gara itu, hanya salah itu, akhirnya PKN disalahkan. Mestinya Komisi Informasi itu kan dibentuk untuk membela hak-hak rakyat kan? Ya, betul. Sesuai dengan Undang-Undang Konstitusi pasal 28. Ya. Bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik. Ya. Maka untuk melindungi hak konstitusi rakyat ini, yang pasal 28 tadi, maka dibuatlah Undang-Undang 14 tahun 2008. Ya. Tentang keterbukaan informasi publik ya Pak ya. Nah, biar lebih efektif untuk membela rakyat, maka dibuatlah Komisi Informasi. Kan itu. Yang kegunaannya adalah untuk melindungi rakyat. Iya. Ya kan? Nah, pertimbangan kembali lagi ke kasus ini. Masa hanya gara-gara Jalan Taman Raya sama Jalan Raya Caman dipersoalkan? Iya. Di mana membela rakyat itu? Mestinya komisi itu kan wawasannya itu kan wawasan kerakyatan. Wawasan reformasi kan gitu kan. Jadi pada intinya masyarakat kecil dihadapkan dengan alasan ataupun pembenaran dari kenyataannya seperti itu, membingungkan gitu ya Pak maksudnya Pak? Bukan lagi bingung, kita bingung. Iya. Bingung. Jadi masyarakat dihadapkan dengan kebingungan. Pembohongan Pak. Iya. Terus poin ketiga Pak,
Ketum sebagai Pak Ketua PKN RI, Iya. Pemantau Keuangan Negara, apa harapan Bapak terhadap Majelis Hakim Petun di Provinsi Lampung Republik Indonesia seperti itu? Ya kita mengharapkan bapak-bapak hakim ini, ya kan? Bapak hakim ini ya, Ya. ya beliau-beliau ini haruslah Ya. tegakkan hukum konstitusi Ya. pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 Ya. bahwa itu adalah hak dasar masyarakat, Ya. keterbukaan informasi publik, dan turunannya adalah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, termasuk Perki nomor 1 tahun 2013 tentang persidangan di Komisi Informasi. Ya kan? Kenapa? Kita ini kan rakyat ini kan, dalam rangka membantu rakyat. Karena apa? Mungkin kita tahu bagaimana status korupsi di Indonesia ini kan. Betul sudah. Tujuan kita untuk itu. Bayangkan Pak, sampai Bapak ini dari way kanan harus pakai biaya ke sini kan, sampai pungutan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Hanya bisa menegakkan hukum. Jadi mohon izin Pak Ketum bertanya, jadi yang dihadirkan itu apakah langsung Pak Kepala Kampung yang bersangkutan, apakah memakai pengacara apa dan sebagainya? Nah kita juga jadi bingung ini. Sementara mestinya kan dia pakai pengacara, Nah, berarti kan menggunakan uang rakyat kan? iya, Rakyat juga lagi yang membebani. iya, Kan itu rakyat. Padahal yang kita minta ini iya, peraturan desa tentang APBDes. iya, Lah itu kan terbuka untuk umum kan? iya, Terus loh, sama laporan pertanggungjawab hanya ini kan minta apa susahnya. Nah kembali lagi ya ini karena apa? Tanda kutip. Apakah ini karena kesombongan? Apakah keangkuhan? Apakah di situ ada tanda kutip ya unsur-unsur korupsinya, iya, iya. penyimpangannya? Kok sampai nggak mau ngasih? Ya kan? Nah tentunya nanti apabila dokumen itu dapat, itulah yang dibawa oleh tim lapangan saya ke lapangan untuk cek and dicek sesuai dengan fungsi dan visi dari pemantau keuangan negara perkumpulan masyarakat serta membela rakyat. Ya. Terus sejauh ini Pak, kami juga tadi mengamati dari persidangan tentang permasalahan termasuk legal standing ya Pak, ada pembahasan sedikit tadi. Jadi sejak kapan pemantau keuangan negara didirikan Pak? Izin Pak Ketum bertanya. Pemantau keuangan negara ini sudah kita bentuk tahun 2015, Oktober 2015, dan kita sudah memiliki hampir 300 tim kabupaten. Dan terkait ini sudah bersidang mulai dari Komisi Informasi Sabang sampai Merauke. Mungkin sudah 100 kali putusan memenangkan PKN dengan alamat Jalan Taman Raya. Jadi intinya itu sudah menjadi acuan jika pembalasan alamat dan legal standing begitu. Ya, menjadi acuan bahwa kita sudah pernah PKN itu memenangkan perkara dengan menggunakan alamat itu. Iya. Jangankan di luar, di Komisi Informasi Lampung. Iya. Di Komisi Informasi Lampung di bulan Januari ya, di Januari kita itu legal standing kita dibenarkan Iya. bahwa pemantau keuangan negara mempunyai legal standing sebagai pemohon. Oh, iya. Memang waktu itu ada kesalahan, Iya. masalah waktu kita kadaluarsa. Iya. Karena ini anggota saya ini dia melebihi 30 hari. Iya. Akhirnya kita bicarakan sana masalah waktu, bukan masalah legal standingnya. Siap. Nah, kan kita ulangi lah itu. Kita ulangi lah kan, kita minta lagi, kita sesuai dengan Perpi 30 hari. Nah, oleh Perpi melihat, oh ini pasti 30 hari. Dicari kan kesalahan masalah legal standing. Balik lagi ke tempat tadi. Aneh kan? Iya. Izin Pak Ketum. Terus poin ke berikutnya, untuk di Provinsi Lampung sendiri sudah dibentuk berapa tim di kabupaten? Di Lampung Iya. sudah banyak. Sudah banyak ya, Pak? Ini Way Kanan, Iya. ini Lampung Utara, ini Utara, Pesawaran, Oh iya. belum lagi Jadi Lampung. sudah ada beberapa kabupaten sudah ada dibentuk tim PKN ya. Termasuk Bandar Lampung, Ya, termasuk Bandar Lampung. Ya. Mesuji, Lampung Tengah, Pringsewu, sudah semua tim PKN ada di Provinsi Lampung. Insya Allah mungkin suatu saat
akan kita undang pejabat di sini dalam rangka kekukuhan semua tim PKN yang ada di Lampung di Lampung. Siap. Jadi izin Pak Ketum selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia. Jadi apa harapan Pak Ketum memotivasi anggota ataupun tim pemantau keuangan negara yang ada di provinsi, kabupaten, seluruh Republik Indonesia dengan perjuangan seperti ini? Jadi motivasinya, harapannya seperti apa ke depannya Pak Ketum dalam membantu peran serta masyarakat, membantu pemerintah untuk mengawasi tindak pidana korupsi seperti itu? Nah, saya termotivasi saya sesuai dengan visi dan PKN membantu pemerintah dalam hal pemerintahan korupsi. Saya juga termotivasi laporan dari tim PKN yang ada di seluruh Indonesia. Pada umumnya aparat birokrasi itu melakukan pembunuhan terhadap masyarakat, oknum-oknum ya. Sehingga saya harus turun ke lapangan dan memperlihatkan kepada tim seluruh PKN yang ada di Indonesia, mereka saya kasih pelajaran. Saya tidak mau, makanya saya membuat anggota tim PKN ini betul-betul menguasai undang-undang dan aturan tentang pemerintahan tindak korupsi. Karena apa? Karena itulah nanti Langkah awal sebagai senjata mereka untuk melawan para koruptor ini. Siap. Jadi saya ingin melarang sesuai doktrin PKN, cari, temukan, dan laporkan. Dan PKN tidak ada tentang ini, maju terus. Ya, terima kasih Pak Ketum atas keterangannya, atas konfirmasi hari ini. Semoga Pak Ketum, Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara dalam keadaan sehat selalu dan diberi semangat juang seperti bagaimana Indonesia merdeka, katakanlah semangat juang dari tahun 1945. Jadi harapan kami juga terus berjuang Pak Ketum, karena saya lihat dan saya pandang di sini anggota ataupun tim PKN berjuang dengan apa adanya tapi tetap optimis untuk ke depan seperti itu, karena membantu pemerintah dalam pengawasan tindak pidana korupsi. Jadi demikian saya sampaikan kepada seluruh tim PKN mulai dari Sabang sampai Merauke. Anda lihat sendiri, saya datang ke sini, saya jauh-jauh dari Jakarta, meninggalkan pekerjaan saya, tim Kuai Kanan, jauh-jauh dari Kuai Kanan berapa kilometer? 203 km, dengan segala risiko perjalanan, dengan segala biaya. Bayangkan Bapak ini, sampai ngutang loh. Itulah hanya demi sebuah kebenaran. Hanya demi sebuah kebenaran dan sebuah panggilan hati dan membela negaranya sesuai dengan hak konstitusi masyarakat pasal 27, pasal 30 Undang-Undang tentang bela negara. Itulah yang ada di benak Bapak ini, tim PKN Kuai Kanan, termasuk dari Lampung Utara, Pesawar, dan dari beberapa kabupaten Lampung Utara. Bayangkan naik motor Pak, naik motor 2 jam, 4 jam, hanya ingin belajar dan ketemu dengan ketua umumnya. Hanya sebuah kerinduan ketemu dengan ketua umumnya. Artinya ketua umumnya bukan karena ketua umum, tapi pemantau keuangan negaranya. Jadi saya minta kepada seluruh tim PKN yang ada di mulai dari Sabang sampai Merauke, mari kita bersatu. Dan kalian belajar. Kalian kuasai semua senjata pamungkas PKN agar apa? Agar tidak ada lagi pembodohan kepada masyarakat oleh oknum-oknum birokrasi. PKN harus bisa sebagai katalisator, sebagai pioner di tengah-tengah masyarakat. Berikan mereka pembelajaran. Ajak, bangun mereka. Untuk apa? Untuk menekan birokrat, oknum-oknum birokrat yang mencoba-coba lagi melakukan pembunuhan kepada rakyat. Karena ini sudah zaman milenium, bukan lagi zaman penjajahan. Saya minta seluruh tim PKN kita bersatu semua. Karena kita ini rakyat dan ini keadilan. Itu dari saya, Pak Siotan. Saya minta doa restunya
bukan 200 ya, duanya saya kembali ke Jakarta. Dan kepada kalian yang ada di Lampung ini, kalian satukan langkah, satukan komando. Begitu aja. Mungkin ada dari bagian